Karoseri Gunung Mas Madiun kembali menghadirkan varian bodi terbaru khusus untuk segmen bis besar. Sebelumnya kami juga sudah pernah membahas unit Zeppelin G5 milik PO Putra Remaja yang sudah rilis sejak Desember 2022 lalu. Setelah itu hadir lagi varian lain yang sedikit berbeda dengan nama Zeppelin GX Cruiser tapi masih menggunakan model kaca depan double glass. Nah, sekarang yang ingin kami bahas adalah bodi Zeppelin GX Cruiser juga, namun kali ini hadir versi single glass-nya. Yang pertama kali digunakan oleh Perum Damri yang totalnya memesan hingga 5 unit. Tapi 4 unit lainnya sudah rilis duluan sebagai divisi Palangkaraya dan menyisakan 1 unit ini di karoseri Gunung Mas Madiun. Nah, sekarang mari kita bahas seperti apa detail tampilan Zeppelin GX Cruiser versi single glass ini ya. Dan untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Bodi ini masih menggunakan DNA desain Zeppelin GX Cruiser yang sudah hadir sejak April tahun 2023 lalu. Hanya saja sebelumnya hadir dalam model double glass dengan kaca depan bagian atas yang sangat aerodinamis. Nah, di tahun 2025 ini, karoseri Gunung Mas baru memperkenalkan versi single glass-nya dengan kaca depan yang lebar dan tinggi, yang pastinya dapat memberikan visibilitas pandangan ke depan yang sangat luas. Bentuk kacanya juga tidak terlalu tegak, jadi kelihatan pas terpasang di bodi ini. Dipadu dengan desain cowl depan terbaru di varian Zeppelin yang kini menggunakan lampu utama ala mobil Audi ini, yang modelnya sama seperti yang digunakan oleh bis Avante. Dipadu dengan model bumper depan yang kini jadi lebih luas dan sedikit sporty dengan bentuk rumah fog lamp yang ada aksen sirip-siripnya seperti ini. Sementara untuk lampu kabutnya masih tetap berbentuk bulat saja, namun sudah LED yang nyalanya terbilang sudah sangat terang. Tapi detail yang keren ada di emblem tulisan nama Zeppelin ini yang terlihat sangat elegan terpasang di panel hitam yang ada di bawah kaca depannya. Proporsi antara kaca depan dan ukuran cowl depannya terlihat pas dan proporsional. Serta di kedua sisi kaca depannya terpasang spion taduk seperti yang banyak beredar di pasaran. Tapi desain ini tetap sukses menambah kesan gagah pada tampilan unitnya ya. Tampilan bodi sampingnya juga dibuat berbeda dengan versi double glass-nya. Jika di model double glass menggunakan selendang yang besar dan menyambung dengan aksen bando pemisah kaca depannya, maka di versi single glass-nya kini jadi dibuat lebih kecil dan simpel. Selendangnya jadi terpisah dengan garnish yang ada di atas pintu depannya ini. Tapi detailnya masih sama dengan logo GX besar di bagian tengah sini. Lalu tulisan nama Zeppelin di bagian ujung bawah, serta ada tulisan nama Zeppelin lagi di samping gagang spion tanduknya. Dan yang keren, nama identitas ini semuanya dapat menyala. Selendang ini juga terpasang di bawah kaca samping, alhasil tidak akan menghalangi pandangan penumpang untuk melihat keluar. Apalagi kaca samping di unit milik Perum Damri ini memiliki ukuran yang sangat lebar yang pastinya menawarkan visibilitas ke samping yang sangat baik. Lalu di bodi sampingnya juga ada detail yang apik berupa garis lekukan bodi yang membentang dari depan hingga ke belakang layaknya yang sedang ngetren seperti bis zaman sekarang. Cuma kalau di bodi lain lekukan ini terpasang di atas garis bagasi. Maka berbeda dengan Zeppelin yang malah terpasang di bawah garis, alhasil bagian atas pintu bagasinya jadi ikutan menekuk.
Detail apik lain ada di atas fender rodanya, yakni lampu sen yang bentuknya dibuat menyatu dengan garis lekukan bodinya ini. Detail ini terpasang di atas semua rodanya, baik roda depan maupun roda belakang. Lalu di akhiran kaca sampingnya kini jadi ada aksen lekukan bodi tambahan yang kelihatan cukup aneh, karena sangat kelihatan kalau ini adalah panel tempelan tambahan. Menurut kami satu-satunya detail yang kurang pas di bodi ini hanya aksen ini saja ya. Sementara selebihnya sudah sangat bagus, khususnya untuk model Zeppelin GS Cruiser versi single glass ini. Lalu tampilan bodi belakangnya juga pastinya sama seperti Zeppelin GS Cruiser yang sudah banyak beredar. Sebenarnya bentuk dan basic desainnya masih mirip seperti Zeppelin G3 dulu, tapi ini sudah menggunakan model lampu yang terbaru. Lampu belakangnya sendiri kini menggunakan model seperti Bisman Lion Coach yang ada di Eropa sana. Bentuknya simpel berukuran kecil saja, namun di dalamnya sudah menggunakan lampu LED yang terpasang secara vertikal. Lampu senya juga sudah menyala secara mengalir dari bawah ke atas seperti ini. Dan yang paling penting dari jauh tetap terlihat dengan jelas. Lalu aksen di bodi belakangnya dipadu juga oleh bentuk kisi-kisi udara baru yang kini berukuran besar dan dengan garis-garis yang tegas. Desain kisi-kisinya terlihat bagus juga dan berbeda dari bis yang lainnya. Apalagi masih ada lampu rem tambahan terpasang di bagian tengah sini serta ada panel chrome dengan identitas nama Zeppelin yang dapat menyala. Hanya saja sayangnya model bumper belakangnya terlihat masih serupa dengan bodi Zeppelin generasi sebelumnya dan hanya berubah di model lampu reflektornya saja. Cuma untungnya masih tetap enak dilihat di bodi baru satu ini. Oh iya, bentuk kisi-kisi radiator sampingnya juga dibuat mirip seperti Bisman Lion Coach di Eropa. Jadi dibuat senada dengan model lampu belakangnya. Sementara untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini ya. Masih sangat khas seperti Zeppelin sebelum-sebelumnya yang kesannya sangat cozy. Plafon tengahnya masih mirip seperti generasi sebelumnya dengan pencahayaan lampu LED yang didominasi oleh warna biru. Sementara untuk louvre AC-nya menggunakan model ala Jet Bass 3 dengan lampu ambience yang senada dengan lampu kabinnya. Fiturnya tentu sudah cukup lengkap, ada kisi-kisi yang dapat diatur arah semburannya. Lalu ada juga lampu baca LED serta 2 port USB di bagian tengahnya. Di atasnya lagi pastinya ada rak bagasi kabin namun masih menggunakan model terbuka seperti ini. Unit pesanan Perum Damri ini akan digunakan untuk melayani kelas eksekutif dengan kursi berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 2 yang dilengkapi dengan leg rest. Kursinya menggunakan produk dari Hairimba Kencana yang totalnya ada 34 tempat duduk. Di kabin paling belakang pastinya ada fasilitas toiletnya juga lengkap dengan kloset dan wastafel kecil. Tapi keunggulan utama pada bodi ini tentu ada di visibilitas ke arah depannya yang sangat luas berkat kaca depan model single glassnya. Sekat kabinnya juga lumayan rendah jadi tidak terlalu mengganggu pandangan ke arah depan. Jadi dijamin nikmat bagi penumpang yang suka melihat pemandangan di sepanjang perjalanan. Oh ya, desain dashboard dari bis Zeppelin GS Cruiser sendiri seperti ini. Desainnya cukup minimalis tapi sangat ergonomis dan fungsional. Di bagian pintu pengemudinya juga ada tempat penyimpanan tambahan sepertinya berdasarkan permintaan dari pihak Perum Damri.
Seperti itulah tampilan Zeppelin GS Cruiser versi single glass dari karoseri Gunung Mas Madiun. Bodi ganteng dengan desain yang modern dan dengan kaca-kaca ekstra lebar yang sebenarnya sangat cocok juga bagi bis pariwisata. Jadi menurut kalian sendiri bagaimana mengenai tampilan bis single glass ini? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Oh iya, bagi yang masih aktif main Facebook, jangan lupa mampir dan ikuti halaman Facebook kami juga ya, dengan nama arf.bus yang tampilannya seperti ini. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia urusan Indonesia.